nih C5 apa? C6 juga ada nih. C6 ya apa itu? Misionaris juga ya ujung-ujungnya. Takut aku guys. Oke, kita jelasin ya. Perhatikan. Apa-apa aja saya poin yang saya tangkap. Apakah beda nih Alkitab dan Injil? Ini dulu. Nih, point of view pertama kita. Apakah beda Alkitab dan Injil? Ini Alkitab dan Injil bukan Bible ya. Penyebutan Injil dan penyebutan Alkitab dalam Al-Quran. Nah, ini kita bongkar kesoktahuan hal tersebut. Oke, perhatikan. Saya ketawa dengan modelan. Kita ketawa dulu lah, ketawa dulu. Ini Alkitab itu dituliskan dengan alif lam. Nih kalau disebutkan dengan alif lam, ya, nih perhatikan kata-kata Alkitab dalam Al-Quran tuh modelannya gini. Nah, Alkitab ini ada alif lam. Alif lam ini untuk khusus. Oke. Dalam bahasa Arab ada tanwin juga. Ini untuk umum. Oke. Apa maksudnya? Untuk menyatakan kata umum dan kata khusus. Oke. Terus kalau disebutkan dengan kata Alkitab menunjukkan kepada arti kitab apa? Tulisan ataupun buku gitulah kita bilang buku. Nah, menunjukkan kalau disebut dengan kitabun pakai ini. Makanya ada kaedah kalau ada tanwin nggak boleh ada alif al, kalau ada alif al nggak boleh ada tanwin. Boleh kalian buka Alkitab buka Al-Quran bolak-balik. Apa? Kalau ada tanwin nggak ada alif lam, kalau ada alif lam nggak ada tanwin. Nah, ini untuk menjelaskan kitab yang terkhusus di sisi Allah. Apa? 4, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Nah, dia bilang Injil dan Alkitab sama. Injil bukan Injil adalah Injil seperti Alkitab, bukan. Bahwa Injil adalah Alkitab, salah. Udah, kalau dibilang Injil sudah tentu Alkitab. Kalau dibilang Alkitab belum tentu Injil. Karena apa? Maknanya khusus kepada keempatnya, bukan ke satunya. Udah. Jadi nggak bisa, nanti akan menang asumsi Kristen bahwa mengatakan itu Alkitab. Masalah gini. Kan Kristen bilang gini ya teman-teman ya. Apologetika Kristen bilang kitab mereka yang ada di tangan mereka itu Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa agama apa? Bahasa kitab agama apa? Sedangkan kitab mereka itu terkenal dengan Ibrani, Yunani, Aramaik. Nah, kenapa tidak mengambil ke Aramaik ataupun ke Yunani? Sekarang di kitab mereka itu, coba perhatikan, di kitab mereka itu serba nggak nyambung, ya. Kalau disebut dengan gospel ataupun Biblos, ini dalam bahasa kitab mereka. Tiba-tiba jadi Injil ataupun jadi Alkitab. Nih jadi Alkitab. Ini jauh banget kata dasar sama kata-kata original. Contoh kata-kata theos. Nah, mereka suling jadi Allah, bahasa mereka tuh Allah. Nah, nyolong terus, nggak ada pertanggungjawaban. Theos jadi Allah. Terus Rasul, Apostolos. Jadi apa Apostolos? Rasul. Ini ada standar kaedah ada standar kaedah ilmu yang dikhianati, terminologi dan epistemologi. Udah, apa maksudnya? Gini guys, Apostolos ke Rasul adalah kata-kata yang jauh, bukan kata-kata yang dekat. Mana lagi kata-kata dalam kitab mereka? Theos, Apostolos, Biblos, Alkitab. Udah. Sekarang gini, Injil dari Evangelion. Nah, di kitab mereka Evangelion, jadinya Injil. Ini kata-kata yang jauh. Maksudnya kata-kata yang jauh gimana Bang Daman? Dulu kita pas sekolah ada kan diajarin demokrasi. Kata-kata dasarnya apa? Domos, kratos. Jadi demokrasi cocok karena dekat. Terus ada ekos, ada nomos. Ekos nomos jadi apa Bang Daman? Ekos nomos jadi ekonomi. Cocok. Karena apa? Dekat. Sekarang Apostolos jadi Rasul, jauh.
Biblos jadi Alkitab jauh, Theos jadi Allah jauh, Evangelion jadi Injil jauh. Sekarang kita lihat Islam menjabarkan. Sekarang gini, kenapa ke Arab-Araban? Kan ada bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani Biblos ya Biblos. Kalau apostolos ya apostolos. Kenapa terlalu suka dengan bahasa Al-Quran? Menunjukkan apa? Malu sama jati diri kitab sendiri. Kan itu yang harus kita bilang. Kok malu sama jati diri kitab sendiri? Seharusnya bahasa original daripada kitab sendiri. Makanya inilah fungsinya kita belajar gramatikal, teman-teman. Dengan gramatikal lah akan menjawab segalanya. Sekarang PD-nya umat Islam dengan bahasa Arabnya. Kalau Allah ya Allah diambil daripada kata ilahun, selesai. Oke. Sekarang daripada Injil diambil daripada kata-kata an-najlu. Nah, ini kan sok tahu dari Kumaila, nggak tahu dia Injil diambil daripada kata apa? An-najlu. Diambil daripada kata najala. Apa arti kata najala? Terang. Dah, terang. Di dalam bahasa Arab ada kaidah apa? Ziyadatul bina tadullul ala ziyadatul makna. Apabila ada huruf yang dilebihkan, maka ada pemahaman yang berbeda. Injilun diambil daripada masdar kata-kata anjala. Diambil daripada kata-kata anjala. Diambil masdarnya jadi injilun. Artinya apa? Sangat terang ataupun penerang. Jelas kalau di Islam. Dari kata-kata Injilun ke Injilun ya cocok. Injilun itu diambil dari kata an-najlu, artinya apa? Terang. Kayak contoh gini teman-teman, ini namanya isim tafdil. Ini namanya apa dalam bahasa Arab? Isim tafdil. Nah, apa itu isim tafdil? Contoh kalau saya bilang kata-kata jamala, arti jamala, cakep artinya ganteng. Kalau saya bilang ajmala, ini ada alifnya. Ini artinya apa? Sangat ganteng dalam bahasa Arab. Jadi jelas kata-kata Injil itu dalam bahasa Arab apa pengertiannya gitu. Udah. Terus dari kata-kata Torah ataupun Taurat. Nah, ini Taurat biar ada pertanggungjawaban. Jangan dibilang dilema. Islam menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Nih lu simak nih. Nah, belajar tuh harus dalam. Paling kurang paham gramatikal Al-Quran, karena Al-Quran gak turun di Bogor, dipahami dengan bahasa Arabnya. Terus Taurat diambil daripada kata tur. Apa itu tur? Turun. Apa itu turun? Gunung. Ini gunung. Dah. Nah, ini mengkisahkan kenapa digambarkan tur, karena kerapnya dengan kisah Bukit Tursina. Udah, turun jadikan Taurah. Dengan dilebihkan huruf menunjukkan apa? Ada banyak kisah di gunung tersebut. Tur. Jelas terjawab di Islam. Apanya yang dilema? Gak ada dilema-dilemaan di Islam. Semua terjawab. Terus apa lagi? Mau apa lagi kalian? Terus apa lagi pertanyaannya? Terjawab semua nih malam nih. Tak bantai pertanyaannya. Tepuk tangan buat Bang Daman. Apa itu menuntut ilmu? Selanjutnya, apa itu Injil dan Taurat? Udah, baru aja kita jawab tadi. Injil dan Taurat diambil daripada kata-kata apa? An-najlu dan kata atur. Nah, pertanyaan ketiga. Apakah dibukukan? Nah, ini pertanyaan ketiga kita ya. Apakah dibukukan? Oke, kita jawab. Adatnya para rasul semuanya sama. Lalu kenapa tidak dijaga Bang Daman? Ada jawabannya. Jawabannya bagaimana Bang Daman? Begini, simak jawabannya. Ini. Semua para rasul mempunyai adat yang sama. Apa? Contoh Nabi Musa. Ini adat para rasul sampai ke Nabi Muhammad semuanya adat yang sama. Apa itu adat yang sama? Ada. Itu dapat dipahami daripada hadis Rasulullah. Saya buka aja langsung. Kalian cari nanti. Buka Muslim 50A. Makanya belajar yang rajin. Biar nggak bego dalam menjelaskan. Oke, kita baca pelan-pelan. Di sini ini bisa nggak ditulis Nabi saya? Nih perhatikan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang rasul-rasul terdahulu. Maminan nabiyya, tidak ada seorang pun daripada nabi ba'asahu yang dibangkitkan oleh Allah fi ummatin pada umat qabli sebelum aku. Berarti Nabi menceritakan rasul sebelumnya. Illa kecuali ada baginya para rasul itu min ummatihi daripada memiliki umat sama sepertiku. Memiliki hawariyun sahabat sejati dan menjadikan murid, wa ashabun dan sahabat yang jauh.
Ya'khuzuna, yang mereka itu berpegang teguh bisunnah, dengan sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrih, yang selalu menjalankan perintah daripada Rasul tersebut. Summa innaha, kemudian apa yang terjadi? Summa, bahwa sesungguhnya partai-partai ataupun golongan-golongan yang tidak setuju, yang berikhtilaf, mim ba'dihim, daripada sesudah mereka itu, artinya mati mereka itu, khulufun, terjadilah banyak-banyak golongan. Yang golongan-golongan tersebut yaquluna, yang mereka berkata, ma la ya'malun yaf'ulun, berkata sesuatu yang tak pernah dikerjakan, wa yaf'alu, dan mengerjakan ma la yu'marun, mengerjakan sesuatu yang tak pernah diyu'mar, diperintahkan. Nah, Nabi Muhammad menjelaskan rasul-rasul sebelumnya. Apa rasul-rasul sebelumnya memiliki adat yang sama. Mereka memiliki sahabat, dan sahabat-sahabat itu selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh rasulnya dan menerima setiap informasi daripada rasulnya. Dan nanti akan ada segelintir-segelintir orang yang mencoba merusaknya sesudah rasul itu tidak ada lagi, dengan cara menambah dan mengurangnya mengikuti hawa nafsu. Segala sesuatu yang tak pernah dikatakan, mereka katakan pernah dikatakan. Sesuatu yang gak pernah dikerjakan oleh Rasul tersebut, mereka mengatakan telah pernah dikerjakan. Itulah yang terjadi ke hadapan mereka. Oke, kita jelasin lagi. Gak ada dilema-dilema dalam Islam. Aman. Selanjutnya kita lihat contoh Nabi Musa. Adatnya sama. Apa? Dia pasti punya sahabat. Nah, Nabi Musa pasti punya sahabat. Nabi Musa juga pasti punya murid yang diajarkan tentang firman tersebut. Di mana setelah diajarkan kepada murid, murid ini kan pasti punya anak. Dah, anaknya pasti punya cucu. Cucunya pasti punya cucu, punya cucu, punya cucu, punya cucu. Pasti ini otak sama kayak otak kita. Bagaimana agar ajaran Nabi Musa ini bisa sampai ke cucuku yang paling jauh sekalipun? Caranya yaitu mereka sampaikan, nah ajaran Nabi Musa seperti ini ya. Oke mak, oke nanti ada cucunya, ajaran dari kakek kita gini ya, jangan kalian lupakan. Iya. Karena terbatasnya zaman. Apa terbatasnya zaman? Di mana penulisan saat itu tidak sesempurna sekarang, alat tulis, alat pembukuan tidak sesempurna sekarang. Makanya didapati dalam kitab mereka nur dan cahaya dan petunjuk itu apa? Di mana mereka menuliskan dari loh-loh batu dalam kitab mereka. Al-Quran mengajarkan kita mengidentifikasi sejauh itu, bahwa di kitab mereka itu punya adat bahwa ada oral Torah. Apa itu oral Torah dalam pemahaman Yahudi? Oral Torah yaitu Torah yang disampaikan ke mulut menjadi adat karena minimnya alat pencatat. Nanti selanjutnya ada Torah yang ditulis. Lalu kemudian ketika ini kan samar ini karena nggak bisa dibukukan, paling dihafalkan. Kita bilanglah 7 generasi pasti samar, pasti rusak dengan segala orang yang mencoba merusaknya. Yaitu siapa? Yang nggak setuju dengan ajaran Musa. Ketika rusak diturunkan Isa dengan dalil-dalil yang baru lagi. Apa dalil-dalil yang baru lagi? Membenarkan apa yang telah diturunkan, yang telah mereka coba selewengkan. Ketika turun Isa, dikirimlah Injil. Nah, dikirimlah Injil dengan adat yang sama. Nabi Isa pasti punya murid. Nah, muridnya pasti punya cucu. Cucunya pasti punya cucu. Cucunya pasti punya cucu. Cucunya pasti punya cucu. Nah, setiap cucu ini kayak biasa. Nah, ajaran Nabi Isa gini ya. Iya, Mak. Gini ya. Iya, Mak. Gini ya. Iya, Mak. Gini ya. Iya, Mak. Ujung-ujungnya pasti karena minimnya alat pembukuan samar. Ketika samar pasti ada penyelewengan. Orang yang berkata yang tidak setuju dengan Isa akan menuliskan sembarangan tentang kitabnya Isa, akan menyelewengkan kitabnya Isa. Orang yang setuju dengannya Isa akan menjaga hal tersebut. Hingga kemudian apa? Apa alasan Allah paling tepat tidak menjaga kitab-kitab terdahulu? Bukan tidak menjaga, karena Allah paham akan kondisi bumi di mana saat itu masih minim alat tulis dan alat pembukuan, sehingga terdapatlah lembaran-lembaran yang berhasil dituliskan. Dan juga lembaran-lembaran, lempengan-lempengan yang ditemukan itu sangat mudah dan sangat berpotensi untuk diselewengkan. Lalu Al-Quran kenapa harus turun terakhir? Karena Al-Quran turun di masa prime. Apa masa prime? Masa paling sempurna untuk dibukukan, untuk dituliskan, untuk dicetakkan menjadi kitab yang sempurna bagi seluruh manusia. Itu alasannya kenapa cuma Al-Quran yang dijaga. Bukan. Seharusnya dari dulu dijaga. Kalau peradaban manusia lebih awal menemukan cara pencetakan, pembukuan dan semuanya. Tapi masalahnya Al-Quran harus turun di masa prime. Di masa prime penulisan sudah sempurna,
pembukuan sudah sempurna sehingga tidak berhasil diselewengkan. Allah titipkan hamba-hambanya yang hebat dalam meneliti hingga kemudian Allah berhasil menjaga Al-Quran. Begitu, tepuk tangan buat Bang Damang. Selanjutnya poin yang terakhir, apa lagi poinnya? Ini yang nonton gua nih pada tidur nih kayaknya. Ada yang masih hidup gak? Pada tidur nih, yang penonton gua nih pada tidur ya. Teman-teman, kalian tidur bagaimana nih? Ya, tidur ya. Selanjutnya, apakah Bible itu Injil? Jauh, Bible bukan Injil. Ya, kenapa Bible bukan Injil? Dari kata-kata dasarnya, akarnya aja udah beda. Bible yaitu kata-kata Bible, itu dasar katanya yaitu dari Yunani biblos gitu ya. Biblos. Sedangkan Injil kata-kata yang diambil kata-kata an-najlu, berarti jauh berbeda nih. Mana dia? Ini jauh berbeda nih kata-kata. Aku nggak bisa nulis nih. Apa ini? Habis baterai ini aku. Nah ini, hapus dulu. Nah itu dia. Nih yang nonton nih pada tidur nih, yakin aku. Tidur ya, ya guys ya. Nah itu yang disebutkan. Apakah Biblos dan Injil sama? Beda. Bedanya di mana? Injil bercerita ajaran Nabi Isa yang sebenar-benarnya, yang selaras, di mana mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad ini menyembah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang tiga. Siapa? Yaitu Allah. Sama ajarannya. Nah, Biblos menceritakan sesembahan yang diyakini oleh mereka, sedangkan Injil kata Allah memiliki petunjuk dan cahaya, di dalamnya menceritakan sesembahan yang sama. Paham ya? Nah, selesai teman-teman. Gimana? Selesai ya? Jam berapa dah? Udah jam 10. Gimana? Lanjutin. Ini apa lagi Islamic Dilemma nih? Udahlah, gitu aja ya. Thank you ya teman-teman ya. Makasih buat malam ini. Ya jangan lupa buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa jadikan setiap video saya kalau itu ilmu sebagai clipper. Kalian potong di ilmu-ilmunya, kalian naikkan ke platform-platform seperti TikTok atau apapun. Nyimak Ustadz nyimak, bagus yang nyimak. Ya di platform seperti TikTok ya, kalian potong ilmunya. Saya cuma butuh pahalanya saja agar aman daripada hisab Tuhan. Kepada ininya, uangnya misalnya kalian dapat uang, ambil aja buat kalian, gak ada yang masalah dari saya. Oke, jazakallah, terima kasih banyak. Ilmunya sudah dapat ya, alhamdulillah. Gak ada Islamic Dilemma, karena Islam itu datang untuk membawa kebenaran. Maka kebenaran itu tidak pernah paradoks, tidak punya jawaban. Tidak punya jawaban hanya terjadi daripada muslim yang tak mau belajar seperti mereka. Gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak. Berarti segala tuduhannya udah selesai. Apa tuduhannya? Islam katanya membenarkan kitab terdahulu. Sedangkan kitab terdahulu kalau merujuk kepada kitab Kristen menyembah Isa. Al-Quran bilang jangan nyembah Isa. Ya udah, kan tadi udah kita jelaskan. Arti membenarkan itu karena banyak yang rusak. Bukan membenarkan untuk bilang benar. Selesai. Terima kasih banyak. Lupa subscribe, like, dan komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.